Di balik ramainya kendaraan yang melintas di KM 97 Tol Cipularang, tersimpan sebuah misteri yang hingga kini masih menjadi perbincangan warga sekitar. Tepat di kawasan Gunung Hejo, banyak cerita turun-temurun yang menyebut tempat ini sebagai gerbang menuju kerajaan gaib yang konon dijaga oleh seekor ular raksasa berukuran luar biasa besar. Dikatakan dari posisi sejarah atau dari awal pelaksana bilangnya ya nggak bisa mampu nembus ke keramat, jadi gelap. Jadi tidak berani? Ya nggak berani, dikarenakan posisinya mau di lintas itu gelap, nggak ada buat mecahin, nggak ada cahaya maksudnya. Nggak ada cahaya? Nggak ada. Jadi harus melingkar gini ya? Nah melingkar juga kan perbatasannya dari perbatasan keramat itu 100 meter. 100 meter? Ya dari kaki yang bawah itu ke keramat ya ke tolnya maksudnya baru tembus. Itu juga masih seanekan posisi. Perjalanan menuju lokasi ini tidaklah mudah. Kami harus melewati jalan setapak yang sempit, berbatu, dan yang cukup terjal dengan menggunakan sepeda motor. Di kanan kiri hanya terlihat pepohonan lebat dan tebing yang menambah suasana semakin misterius. Semakin mendekati puncak, udara terasa lebih dingin dan suasana menjadi begitu sunyi. Konon beberapa warga pernah mengaku melihat penampakan sosok ular besar yang dipercaya sebagai penjaga kawasan ini. Benarkah Gunung Hejo merupakan gerbang kerajaan gaib? Ataukah semua ini hanyalah legenda yang berkembang di tengah masyarakat? Dalam perjalanan kali ini, kita akan menelusuri langsung lokasi yang penuh misteri tersebut dan mengungkap berbagai cerita yang selama ini membuat Gunung Hejo di KM 97 Tol Cipularang begitu terkenal. Teman-teman, hari ini kita langsung lanjut lagi perjalanan ya bersama teman-teman. Ada Kakang Dadar Gulung, Kakang Badar, dan ada Kang AR, ada Kang Bongkotan Pring, dan hari ini kita langsung lanjut lagi ke sana. Walaupun jalannya seperti ini teman-teman, kita melewati jalan, kalau bahasa Jawa Timurnya itu jalan makadam ya, jalan setapak yang harus kita lewatin. Mungkin walaupun 3 kilo, mungkin kita butuh waktu 3 jam teman-teman. Oke, tetap lanjut perjalanan kita hari ini. Gas. Oke teman-teman, nah seperti ini kalau dari belakang ya. Asik nih. Ya harus spesialis off-road. Ya, kita turun nih, enggak? Jangan turun. Jangan turun ya. Pantang menurunkan penumpang. Kita menurunkan penumpang. Nah ini kebun karet ini. Kebun karet. Ini kebun karet teman. Nah, itu kebun karet. Dan kita lanjut lagi ya. Luar biasa. Mas Kang. Mana kebun karet? Oh ini, yang kiri. Ini yang kiri. Kanan juga karet. Oh, ini kiri. Oh ya ini kiri. Ini kanan. Kanan kiri. Kita ngelewatin kebun karet teman. Ekstrim banget. Beruntungnya kita musim
musim kemarau. Kemarau, bukan musim hujan. Kalau musim penghujan Waduh, repot ini. repot ya. Kalau musim hujan repot teman. Kita mungkin terjebak dan nggak bisa pulang nih. Sebelum masuk sini bensin wajib full. Wajib full ya, karena tidak ada yang jualan bensin. Tidak ada yang jualan bensin, motor wajib diperiksa dulu. Nanti takutnya kurang angin atau kempes gitu. Wah, di sini jauh. Mana gedung hijaunya mana? Belum kelihatan. Nah, itu tolnya itu. Itu tolnya. Oh, depan itu tolnya teman. Tunggu kan? Itu Kita aja ya. tunggu di tempat yang teduh. Udah, kita tunggu teman. Karena tadi kita berempat ya, pakai 2 motor. Satu metik kasihan. Yang satu Matic, ini pakai motor off-road nih. Di bawah tol lah, kita tunggu di bawah tol. Kita di bawah tol. Nah, Ini jalannya enak Kang ini kan. Enak jalannya teman. Ini jalannya enak nih. nah ini bawah tol nih. Bawah tol. Tol mana ini? Ini tol Cipularang. Tol Cipularang. Yang dimana dulu di sini istri Saiful Jamil ya. Ya, istri saya pun. Ini KM berapa Kang ini Kang? Kalau itu tuh KM sekitar 90 sampai 100-an lah. Ini Ya. KM Yang bulan angker itu dari 90 sampai 99-an lah, 100 Ker ya. yang angkernya. Itu yang dimana ceritanya dulu gimana Kang? Yang ada makam katanya itu Kang? Jadi gini, pas pembangunan tol Cipularang itu, jalurnya itu melewati Gunung Hejo, di mana Gunung Hejo itu ada tempat keramat makam yang mau tidak mau harus dipindahkan. Tuh. Sebetulnya kalau menurut insinyurnya ini harusnya jalannya lurus. Berhubung di depan ada Gunung Hejo, mau dibongkar takut gimana-gimana, akhirnya si jalan tol juga ikut menyesuaikan agak belok. Ini kan ada agak belok nih. Ini jadi ngebuang ke pinggiran Gunung Hejo tersebut. Mana Gunung Hejo? Nah, Itu Gunung Hejonya itu nanti di sebelah sana. nanti lewat mana nih? Lewat sini. Nanti kita lewat sini. Oh muter. Sana nanti muter ke sana. Jadi kan kita dari kanan tol nanti keluar dari kiri tolnya. Nah, di Gunung Hejo di puncak atas itu ada makam yang Atanapi Petilasan Prabu Siliwangi. Dan di sana ada tempat pesugihan di mana orang-orang biasanya mengambil tuyul dari sana, Mas. Berduyul? Iya, banyak yang menceritakan bahwa banyak orang ke sana yang mau mengambil tuyul buat pesugihan. Dan katanya ini juga Kang, apa yang Gunung Hejo katanya dilingkarin oleh ular besar itu? Enggak, bukan ya? Oh, itu kan banyak cerita tentang Gunung Hejo ya, salah satunya mungkin tentang ular besar itu ya. Cuman tetap yang paling menjadi spot utamanya itu adalah makam dari Prabu Siliwangi dan tempat pesugihan. Pesugihan dulu Nah, ya. pesugihan tuyul. Nanti di bawahnya itu ada salah satu warga yang tinggal di sana jauh kemana-kemana. Nah, itu beliau menjadi saksi pertama kalau ada kecelakaan maut di tol Cipularang. Bahkan menurut pengalamannya dia pernah memungut daging, bagian-bagian tubuh dan semacamnya. Nanti kita ke sana. Oke, yuk kita lanjut. Ayo lanjut. Gas, bro. Ya teman-teman, hari ini kita berada di bawah tol Cipularang KM 95 teman. Dan kita tepat berada di bawah pas. Nah, di atas saya ini adalah tol. Nah, itu adalah KM 95 teman. Kita berada di tol. Nah, bahwasanya tempat ini beredar bahwasanya tempat ini merupakan tempat yang sangat angker teman. Dan banyak sering kejadian-kejadian yang memang ada hal yang ganjil ya kan saat melintas di sini. Kadang-kadang di samping kanan kiri itu ada sosok yang memang dulunya penghuni tempat ini teman. Nah, ada lagi nih kita flashback beberapa tahun yang lalu, yang lama itu, istri Saiful Jamil tuh yang tragedi di mana beliau hilang sampai meninggal ya teman, di KM 95 ini teman. Nah, kita tepat
di sebelahnya Gunung Hejo yang dimana dipercaya sebagai tempat pesugihan tuyul juga, dan ada petilasannya Prabu Siliwangi, yang dimana mestinya tol ini lurus teman-teman, lurus, tetapi jalan itu belok ya untuk menghindari dari Gunung Hejo itu. Oke, dan kita coba lihat ke sini ya. Nah, ini terlihat angker teman ya. Terlihat angker banget. Ada pohon yang tumbuh di samping jalan ini, teman-teman. Bahkan ini ada susi manuk, sarang burung, teman-teman. Itu beringin. Oke, dan kita coba lanjut lagi untuk ke atas ya, untuk melihat dari tol Cipularang. Makanya di sini tuh terkenal angker, teman-teman. Oke, coba kita naik ke sini ya, di tol Cipularang. Tuh ya kan, angker banget di sini, teman-teman. Nah, itu tertulis. Sorry. Nah, kita udah nyampe di tolnya, teman-teman. Tol Cipularang. Itu turunan panjang, kurangi kecepatan. Ini tepat berada di samping tol. Ya kan? Jadi dia, teman-teman. Ini adalah tol Cipularang KM 95. Tepat berada di samping tol, teman-teman. Oke. Itu arah ke mana ya? Ke Jakarta ya. Ini di Cipularang, teman-teman. Oke, kita turun ya. Kita turun. Ngeri ya, tadi saya lihatnya itu ngeri banget. Ini di bawahnya, teman-teman. Oke, jadi nanti kita ke lokasi yang dimana di dekat atau di bawah tol Cipularang ini ada seseorang wanita yang dimana dulu dan sampai sekarang itu tinggal di situ, teman-teman. Tidak ada tetangga, tidak ada kerabat yang tinggal di sana, hanya beliau seorang yang ada di sana, teman-teman. Wah. Oke, lanjut lagi ya untuk explore-nya. Kali ini saya bersama teman-teman. Ini memutar gini ya untuk menghindari dari Gunung Hejo itu. Nah, Gunung Hejo itu dipercaya sebagai tempat yang sakral yang dimana adalah petilasan dari Prabu Siliwangi. Terus ada yang percaya juga tempat itu dijaga oleh sosok ular besar yang melingkari Gunung Hejo. Nah, nanti kita ke sana, teman. Itulah jalan tolnya, bisa dilihat ya. Wow, itu jalan tolnya ya, teman. Kita terlihat dari sini ya. Tadi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang jalan setapak yang harus kita lewatin sampai di tempat ini. Nanti kita nyampe sana lagi ya. Kita nanti ngelewatin lorong sana. Oke, teman-teman, tetap ikuti terus perjalanan kami untuk explore kita hari ini di Bandung, Jawa Barat. Wih, kerbau. Umi Maya, Pak. Ya, lurus terus. Lurus. Wah, punya kerbau berapa nih, Pak? Tiga. Ini dibawa dari bawah, Pak. Apanya? Kerbaunya nih dibawa dari bawah. Iya. Dari bawah dibawa ke sini. Iya. Oh, gak dikandangin di hutan sini gitu. Enggak. Di sana di rumah. Itu kerbau bule, Pak, yang belakang itu, Pak? Bukan.
Bukan. Memang anakan warnanya seperti itu. Iya, kalau masih kecil. Masih kecil ya. Wah, tadi ini dari Jawa Timur saya, Pak. Oh, Mau ke Umi Maya. iya tinggal lurus aja. Lurus saja. Jalannya enak ini. Iya, sama seperti itu. Wah, ini betina, Pak, ini. Iya, Yang jantan mana? Ini betina juga. itu mah cowok. Ini cowok. Iya, Kalau yang kecil itu cowok sama. cowok juga. Oh, ini satu pasang enaknya. Iya, Oh, gitu ya. satu pasang. Kalau kerbau satu kecil gini berapa, Pak? Paling kalau cowok sekitar 7 juta. 7 juta. Oh, Ini umur berapa udah Pak? Apanya? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya. baru 2 bulan ya. Berarti Pak. bawahnya dari bawah sana. Iya, Dari rumah di bawah sini. Kan kerbau tuh identik dengan air Pak. Gimana tuh Pak? iya. Ini juga mau ke tempat air. Oh, Pak, makasih ya. Iya, iya. kabur Pak. Tinggal lurus aja. Ya, makasih ya. Ya. Ntar di sana kan ada bedeng. Tinggal ngambil jalur kanan. Di kanan nih. Makasih, Pak. Ngambil jalur kanan aja. Kasih Pak. Juga. Ya, teman, kita ke Umi Maya yang ada di Gunung Hejo dan kita bertemu pengembala kerbau. Dan kita tanya tadi untuk akses jalannya ya. Oke, teman-teman, lanjut lagi kita bersama teman-teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Gunung Hejo yang berada di Purwakarta, tepat di pinggir jalan tol yang menghubungkan antara Kabupaten Bandung ke Jakarta. Tetapi banyak kisah, banyak misteri yang masih tersimpan di sini, teman. Dulu waktu pembangunan jalan tol, teman, itu jalan tol ini melewati namanya jalan atau Gunung Hejo. Dan kemudian ini di sini, teman. Mas, permisi. Kita akan ngelewatin lorong nanti yang bisa tembus ke Gunung Hejo, teman. Nah, ini tolnya, teman. Sobat Cakra Panorama. Bahkan di sini itu ada rumah, teman. Ada rumah atau warung. Ini tepat nih rumahnya di sini. Ini ada warung, teman, di dekat sini. Nah, tapi kita nanti coba ke sana ya, atau ke Gunung Hejonya langsung. Nah, melewatin terowongan seperti ini. Sedikit ngos-ngosan, teman, sedikit ngos-ngosan, dan kita akan masuk ke sana. Di balik megahnya jalan tol ya, di balik megahnya jalan tol yang menghubungkan antara tol Cipularang antara Jakarta dan Bandung, ternyata tersimpan sebuah misteri, teman. Sebuah misteri yang hingga kini masih menjadi perbincangan warga sekitar, teman. Sedikit ngos-ngosan saya ya, teman. Dan di situ masih dilakukan juga pembangunan. Itulah yang di depan saja ini merupakan yang dinamakan dengan Gunung Hejo ya. Di Kabupaten Purwakarta ya, berdiri sebuah bukit yang dinamakan dengan Bukit Hejo atau Gunung Hijau ya. Namun dari kejauhan memang nampak biasa saja, teman-teman. Namun siapa sangka ya, gunung
atau tempat ini menyimpan begitu banyak kisah yang sulit dijelaskan oleh akal pikiran manusia ya. Tempat itu dikenal dengan Gunung Hejo. Oke, dan kita coba lanjut teman-teman ke lokasi sana, naik ke Gunung Hejonya teman-teman. Ini kita ngelewatin di bawah tolnya teman-teman, di bawah tol dari Gunung Hejo teman-teman. Nah, ini kita berada di bawahnya tol Gunung Hejo. Ini KM 75 teman-teman. Oh, 97 ya, 97 atau berapa gitu ya. Nah, kita ngelewatin seperti ini, lorong yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 20 meteran ke Gunung Hejo teman-teman. Pak, ke arah ke Gunung Hejo? Iya. Ini ya? Iya. Iya. Lurus ya. Lurus. Masih berapa? Tadi atau bareng? Bareng. Jauh, masih jauh. Lumayan. Lumayan. Naik ke atas. Lumayan. Berapa menit Pak kira-kira? Paling 15 menit lah. Tapi tadi orang mangan 10 menit ya. 10 menitan ya? Itu ada apa aja Pak di atas Pak? Ya ada petilasan aja. Petilasan aja ya? Oke. Makasih ya Pak ya. Iya. Dari mana ini? Hati-hati, saya dari Kerawang. Dari Karawang. Kosambi. Saya Iya. dari Jawa Timur nih. Oh iya, Dari Jawa Kosambi. Timur. Iya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ya, Oh, iya, iya. siap. Di Cakra Panorama. Iya. Oke, makasih. Ya, lurus aja hati-hati Ya, ya Mas ya. oke. Ya, teman-teman kita naik terus ya. Nah, ada cerita sih. Jadi konon katanya Gunung Hejo ini bukan sekedar gunung perbukitan biasa ya. Jadi banyak warga setempat yang percaya bahwa gunung ini merupakan salah satu lokasi yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup tinggi, teman. Kita naik tangga seperti ini. Ini kita berada di Tanah Sunda nih, teman-teman. Jadi berbagai cerita misteri atau cerita turun-temurun dari warga setempat ya teman, bahwasanya gunung ini dijaga oleh sosok ular besar atau ular besar yang melingkari gunung ini, yang dinamakan dengan Gunung Hejo teman. Tadi kita sempat tanya, kurang lebih sekitar 10 menit ya untuk menuju lokasi tersebut. Ngos-ngosan deh. Itu teman-teman, tol pas. Jadi di atas sana itu ada petilasan dari Prabu Siliwangi, teman-teman. Katanya juga sih ada sebuah pintu gerbang menuju alam gaib, dan hingga sosok ular raksasa yang dipercaya menjadi penjaga kawasan ini atau kawasan Gunung Hejo, salah satu tempat gaib terbesar ada di Tanah Sunda, teman. Kali ini saya akan mencoba menelusuri yang dinamakan dengan Gunung Hejo, yang tepatnya berada di samping jalan tol Cipularang menghubungkan antara Bandung dan Jakarta, teman-teman. Dan benarkah Gunung Hejo ini merupakan pusat gaib yang ada di Sunda ini? Dan benarkah juga Gunung Hejo ini dijaga oleh sosok ular raksasa yang mengelilinginya? Dan apakah juga kejadian mistis yang terjadi di luar logika yang terjadi di jalan tol yang selama ini kita kenal, yang selama ini kita dengar, baik dari media online, media dan lain sebagainya, terjadi banyak hal mistis. Antaranya terjadi kecelakaan, terus kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang ada di sini. Apakah ada kaitannya dengan Gunung Hejo? Ya,
salah satu gerbang gaib yang menuju kerajaan gaib di Sunda ini. Ya, tetap ikuti terus perjalanan saya untuk explore kita hari ini. Ya, kita naik tangga ya, kurang lebih sekitar beberapa menit tadi ya, teman-teman. Dari menurut cerita dari masyarakat sekitar, terdapat sebuah lokasi ya yang dipercaya sebagai gerbang gaib, teman-teman. Ya, inilah dari menurut cerita masyarakat, teman-teman. Tempat ini atau sebuah lokasi yang dinamakan dengan Gunung Hejo ini dipercaya sebagai gerbang gaib. Tempat ini diyakini menjadi jalur masuk, keluar masuk makhluk tak kasat mata. Wow. Oke, dan kita berjalan perjalanan lagi nih, ngos-ngosan, teman-teman. Dan juga ya, banyak orang yang mengaku memiliki kemampuan spiritual yang menyebut bahwa di area ini terdapat kerajaan gaib, kerajaan yang ada di Sunda, teman-teman. Nah, itu di atas tuh ada tangga yang nanti kita naik ke atas. Jadi memang banyak ya, tidak sedikit ya yang datang ke sini, tapi banyak yang meminta atau melakukan ritual semedi maupun untuk mencari ketenangan batin. Namun ya, kisah ini paling sering dibicarakan adalah tentang keberadaan seekor ular raksasa. Ya. Ular ini konon berukuran sangat besar banget, teman-teman. Ya, besar banget ya. Berukuran sangat besar banget, yang melingkari kawasan tempat ini atau Gunung Hejo, teman-teman. Jadi memang dalam kepercayaan sebagian masyarakat, ular tersebut bukanlah hewan biasa, melainkan sosok penjaga. Ya, sosok penjaga yang bertugas untuk menjaga tempat ini, sosok ular gaib, sosok ular raksasa. Ngos-ngosan ya, teman-teman. Sebagian masyarakat, ular tersebut bukanlah hewan biasa ya, yang menjaga tempat ini atau gerbang gaib yang ada di sini, yang menyerupai ular besar ya, turun menyelimuti gunung dari namanya Gunung Hejo ini. Nah, ada kepercayaan sih di sini, sebelum kita masuk ke sana, kita harus azan dahulu ya, karena ini adalah salah satu pintu gerbang. Nah, itu yang bisa kita lihat di atas sana, teman-teman. Nah, cerita lain, teman-teman, cerita lain ya, cerita lain. Aduh, cerita lain ini bahwasanya tempat ini merupakan tempat kerajaan atau petilasan dari Prabu Siliwangi, teman. Ngos-ngosan saya. Jadi memang cerita ini memang cerita yang memang ada sejak turun-temurun yang ada di sini. Dan kita sebelum masuk itu diharuskan azan sih katanya. Katanya sih ya. Jadi itu adalah salah satu pintu masuk ke sana. Dan kita akan azan di dalam hati saja. Ya, teman-teman. Ngos-ngosan ya. Jadi menariknya itu, ini merupakan kerajaan gaib, mungkin salah satu kerajaan gaib yang terbesar ya, yang ada di Sunda, yang dijaga oleh sosok ular besar yang menyelimuti Gunung Hejo, teman. Oke, dan kita sebelum masuk sana ya, itu diharuskan azan dulu, teman. Kita azan terlebih dahulu ya, karena ini adalah salah satu pintu gerbangnya untuk menuju ke sana. Oke, teman, kita tadi sempat cut dulu ya kameranya karena azan ya. Dan ini kita tinggal masuk saja ini.
Ya, kita tinggal masuk aja ke atas sana. Oke. Setelah kita melewati tangga seperti ini, nanti ini ada pohon-pohon yang sangat besar sekali, teman-teman. Sangat besar sekali di sini. Wow. Ini kita berada di puncaknya Gunung Hejo, teman-teman. Puncak dari Gunung Hejo. Aduh. Itu puncaknya. Salah satu pintu gerbang masuk kerajaan gaib yang dijaga oleh sosok ular besar yang mengelilingi tempat ini, teman. Suara tongeret tuh. Oke, kita naik dulu ya, teman-teman. Begitu bosan. Kita ada sampai di puncaknya, teman-teman. Bosan. Oke. Bosan deh. Jadi tol Cipularang ini itu kelihatan dari sini, teman. Makanya kenapa sampai saat ini tempat ini dikeramatkan oleh warga, baik dari kota ini sendiri maupun luar kota, teman. Assalamualaikum, rahayu. Ini ya, ini apa? Kurang tahu juga, teman. Ini seperti paku bumi ya, seperti paku bumi yang tertancap di sini, teman-teman. Jadi suara tol itu terdengar dari sini, teman-teman. Ini puncaknya ya, ini puncaknya dari Gunung Hejo yang dimana dipercaya tempat ini sebagai gerbang gaib, teman-teman. Wow, inilah puncak dari Gunung Hejo yang dimana tempat ini dijaga oleh sosok ular raksasa. Nah, makanya kenapa seringkali di KM 95, 96, 97 ini sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, teman. Sering banget, teman-teman. Di situ juga kayaknya ada. Nanti kita coba lihat di situ ya, teman-teman. Inilah ada kilasannya dari Prabu Siliwangi dan salah satu gerbang gaib yang menuju kerajaan gaib terbesar yang ada di Sunda. Nah, itu juga ada sih. Dan kiri saya ini jurang, teman-teman. Jurang ini. Itu ada lagi. Coba kita datang ke sini. Itu ada lagi nih kayaknya. Dan auranya terasa banget, teman-teman.
Rahayu. Ini paling puncak nih. Ini tol Cipularang yang terkenal angker itu. Kita berada di gunung yang dilalui oleh tol Cipularang. Menurut cerita ya, penunggu gaib ini menolak ya adanya tol ini, teman-teman. Menolak. Nih kita nyampe di ujung dari tempat ini. Ini juga ada sebagian masyarakat juga ya percaya bahwa saja tempat ini sebagai tempat untuk pesugihan tuyul, teman. Dan di situ juga ada lagi kemana kurang tahu juga ya. Tuh, suara truk terdengar sampai sini, teman-teman. Tolnya, teman-teman. Ini kemana ya? Di bawah itu ada apa ya, teman-teman? Kayaknya ada tempat ritual lagi tuh. Kayaknya ada tempat ritual lain di tempat situ, teman-teman. Coba kita lihat ya, teman-teman. Nah, dulu di sini itu ada makam besar katanya. Tuh, udah itu kayaknya jalan ya, jalan lain yang menuju ke sini, teman-teman. Tapi yang menjadi utama itu adalah yang ada di sana tadi, di ujung sana, teman-teman. Ini bekas madu nih, bekas madu tawon. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja ya yang sedikit yang bisa saya sampaikan, cerita sejarah, cerita kepercayaan atau mitos yang ada di Gunung Hejo, Cipularang, teman-teman. Yuk, jangan kemana, saksikan terus untuk explore kita hari ini. Pak, ini dinamakan tempat apa, Pak, ini, Pak? Apa? Dinamakan tempat apa ini, Pak? Ini tempat Jaro. Jaro. Iya. Dinamakan gunung apa ini, Pak? Namakannya ya emang keramat Gunung Hijau. Gunung Hejo. Iya. Gunung Hejo. Ini dipercaya apa, Pak, ini? Seanekan kalau masalah dipercaya itu ya masing-masing kepercayaan maksudnya. Iya. Tapi terkenalnya apa di sini? Ya terkenalnya emang seanekan dewa penolong itu ya dewa penyelamat maksudnya lah. Menolong maksudnya membantu orang yang membutuhkan maksudnya. Ini bekas dari tempat pertapaan dari Prabu Siliwangi. Nah itu ya. Ya, Pak, tadi saya kan di bawah tuh ada tol. Kenapa tolnya dibangun melingkar gini, Pak? Tidak ngelewatin gunung ini. Oh. Seharusnya kan lurus, Pak. Iya. Itu kenapa, Pak? Itu kan ceritanya dikatakan dari posisi sejarah atau dari awal pelaksana bilangnya ya nggak bisa mampu nembus ke keramat, jadi gelap. Jadi tidak berani ya? Ya nggak berani, dikarenakan posisinya mau dilintas itu gelap, nggak ada buat mecahin, nggak ada cahaya maksudnya. Nggak ada cahaya. Nggak ada. Jadi harus melingkar gini ya? Nah melingkar juga kan perbatasannya dari perbatasan keramat itu 100 meter. 100 meter. Ya dari kaki yang bawah itu ke keramat ya ke tolnya maksudnya baru tembus. Itu juga masih seanekan posisi ya Bapak Ita almarhum masih hidup maksudnya. Mengizinkan. Pak, saya kan sering lihat berita tuh, Pak, ya. Di tol Cipularang ini sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Oh ya, Ya. itu tapi Itu emang ada kaitannya Kak, Pak, dengan tempat ini, Pak? kemungkinan ada itu ada kaitannya maksudnya. Cuman Abah juga nggak bisa menjelaskan dari segi negatif atau positifnya, dikarenakan ya namanya orang lah maksudnya gitu. Tapi apakah gaibnya itu istilahnya itu menolak ya? Kemungkinan. Menolak adanya jalan tol ini. Nah, karena ini kan itu. rumah Nah, itu. sekaligus gerbang menuju kerajaan gaib. Nah itu emang. Begitu ya? Iya, iya. Pak, dan ada cerita lagi, Pak, katanya gunung ini dijaga oleh sosok ular yang besar, Pak.
Ya emang seandainya posisinya yang melihat dari segi itu ya emang betul juga, cuman ya dikatakan betul itu kan yang melihat maksudnya, Iya. cuman kalau nggak melihat mah ya nggak betul juga maksudnya, itu tergantung yang posisinya. Yang memang Melihat. benar melihat ya. Nah, Tapi ada cerita nggak Pak seperti itu? Emang kebanyakannya dikatakan cerita mah emang ada gitu ya, cuman dari cerita itu kan abah nggak bisa Menyimpulkan ya. menyimpulkan dari segi negatif atau positifnya, dikarenakan nama orang itu kan nggak sama gitu. Tapi memang tempat ini tempat kerajaan gaib ya. Artinya Iya. tempat ini juga banyak dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, Termasuk emang- adalah ular iya. gaib dan Nah, lain sebagainya iya, ya. iya, iya. Itu dari sisi spiritual atau sisi dari yang lain ya. Nah, gitu. Iya. Tapi kalau secara sejarahnya tempat ini merupakan tempat dari dulu peristirahatan atau tempat pertapaan dari Prabu Siliwangi. Nah, itu Ya. betul. Dengan Abah siapa nih? Abah Isam Sebagai di sini? dikatakan juru kunci ya bisa dikatakan ya, bukan juru kunci ya bisa, itu tergantung orangnya maksudnya, dikarenakan Iya. Abah kan posisinya dikatakan yang dititipkan almarhum itu ya diamanahin maksudnya, Amanahin, gitu. iya. Emang harusnya Ibu Maya, cuman Ibu Maya perempuan, posisinya dari langkah itu pendek, ya otomatis ya suaminya yang Suaminya. turun tangan. Betul Pak. Jadi suami harus di depan ya Pak ya. Nah, itu. Siapa? Monggo dilanjutkan. Iya. Hai, halo, ayo, ikut. Ini lewat dari mana tadi Pak ini? Ya, ini teman ya. Oke, tuh. Oke teman, kita tadi sedikit dapat cerita dari bapaknya yang memang sebagai juru kunci di tempat ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita hari ini. Heeh, heeh. 34 tahun, Pak. Iya, dah. 34 tahun di sini. Ya di sini 34 tahun. Waktu itu sudah punya warung. Belum. Masih Belum. Se- Ya masih ini kan masih kena itu Rumah. masih kena Belum ada jalan tol. belum ada belum ada jalan apa-apa. tol, Neng. Belum ada apa-apa. Oh. Tinggal sama suami dulu, Mak, di sini. Sendirian waktu itu. Sendirian? Sendirian. Ih. Mak, itu dulu berarti di sini hutan, benar-benar hutan. Hah? Hutan dulu sebelum Ya, ada jalan tol. Hutan, kan? ini hutan, ini hutan. Yang tahu mah Lianti emak di sini orang itu masih baru. Jadi katakan sesepuh sini itu termasuk Mak Aci Ya. sama siapa, Mak? Almarhum abah. Almarhum Abah. suami Abah, Mak. Mak. Ya, kalau emak ke abah mah tahun 99. Mm-mm. Yang lama di sini emak Mulai Sini, Mak. tahun berapa, Mak? tahun 94. Mulai tahun 94. Udah dari itu apa? Sancang, Hmm. Garut, Pamijahan. Udah ke apa-apa sampai ke Panyalu. Udah, Pak. Mak, ceritanya Mak dari mana tadi, Pancang ya? Iya. Tiba-tiba maksudnya itu pindah ke sini itu dulu itu ceritanya bekerjakah ataupun memang punya ladang di sini, tanah di sini, terus Enggak punya gimana apa-apa. ceritanya tuh, Mak? Kalau mau pulang dari sono gitu jarah-jarah gitu sampai ke Panyalu mah udah lama mah berapa 5 tahunan lah di Subang mah setahun di Subang sendirian. Kita langsung jarah-jarah gitu sendirian gitu. Oh. Tapi belum ada apa-apa gitu. Tadinya gemar berziarah, Iya. termasuk gitu. kepetilasan Prabu Siliwangi ini. Ya yang gitu, ini Mak. mah pamungkas bang. Pamungkas, Iya. sudah terakhir yang Mak Uci jarahin gitu ceritanya. Iya, mah jarahin ke sini. Baru netap di Jalan sini. kaki dari Lembang ke sini jalan kaki. Jalan kaki kan jalan Gunung Burangrang, anu longsor sampai ke sini. Sampai ke kerja dulu di kehutanan setahun dah. Anak-anak mau tahu. Ini kebun karet Bukan di kehutanan ya. Kehutanan. Punya tanah di bawah. di bawah sana. Iya. Terus hubungannya Mama itu nggak bisa ngebohong. Mama. Heeh. Terus kan kalau tol Cipularang itu kan 2003 ya, Mak ya? Iya. Dibangunnya ya. Dibangunnya 2002. Dibangunnya 2002, selesai 2003. Selesai 2004. 2004. Oh, 2 tahun. Mak, Mak tahu mak semuanya. tahu apa maksudnya itu kan katanya di sini tuh dulu banyak kendala-kendala waktu pembangunan tol tuh. Wah, Termasuk jalannya nggak lurus lagi, Enggak, berbelok ya, itu. belok-belok Gimana ini, ceritanya belok. tuh, Mak? Iya, kalau di sini kayak
Di sini kalau di itu di Kupa Soeharto pannya di itu nanti di apa? Dibangun nanti ini. Oh, di zamannya Soeharto. Iya, zaman Soeharto. 2003. Iya. Belum, sesudahnya sih Soeharto. Iya. Nyolok Soeharto teh tahun 98. 71. Ma udah ngalahirkeun anak ma yang pertama. Oh, maksudnya sudah ada jalan nih. Jalan mah baru, jalan akses warga biasa, tapi Iya. masih belum tol. Belum, Di zamannya Soeharto. belum, Soeharto, Baru belum. ada pelebaran, terus Iya. ada jalan tol di Ada, 2002 sampai 2004 gitu, Mak ya. Ceritanya, Mak ya. Nah, gitu. Terus kendala-kendala yang dialami oleh alat berat yang tidak bisa memecah batu sampai harus melintasi yang bukan jalurnya, belok ke kanan, belok ke kiri, yang harusnya lurus tuh gimana ceritanya, Mak? Yang lurus mah belum beres, masih kena bungkal tengkol gitu lah, tahu? Iya, belum beres mah. Mah, Hah? diceritakan. Cerita kan ini kan di Gunung Hejo kan ya. Iya, Gunung Hejo ini. Gunung Hejo ini kan katanya mau dibongkar awalnya. Iya, awalnya Cuman mau kan nggak dibongkar, bisa. Pak. Nggak Nah itu bisa. sehingga jalan tolnya dibelokkan ya. Iya. Nah itu gimana bisa. ceritanya? Kenapa nggak bisa? Apakah karena ada Oh, hal nggak bisa. gaib, mistis atau Iya. gimana? Nggak bisa kalau ini mau di itu yang tahu semuanya gitunya yang ya, bawa apa itulah dubogan gitunya alat-alatnya itu belah sono bang di tanah emak belah sono banyak lah puluhan ribu jemaah bang benar Oh ada ritual gitu ya? iya kayak mau dirurusin gitu tolna gitu sana tetap gak bisa kan gini sekitar apa sih kalau mau eta diruruskan semuanya biarin kalau ada lah si kisah sawi sacangeum Sawi. si Sawi. si Itu kisah syaratnya. itu syaratna minta na ieu ti dieu benar ada mama enggak mah bohong mama ya bohong Lalu tahu semuanya. diapakan itu sawi secangem teh Mak? Bukan itu eta mah jadi kumaha ayang minta syarat mau habis semuanya lah sok sanggup si sawi mah ketahuan eta kalau dihitung-hitung kumaha eta nggak bisa kan udah lama gitu udah nggak mampu abah ge kan jadi abah ge pananya eta minta kalau bisa mah dibelokkeun minta siki apa ada itu tadi Sawi bukan apa? Ada tumbalnya gitu, anu, Mak? nah Ada tumbal gitu. enggak ada tumbal Semacam apa? ini mah Ritual. minta itu doang minta Syarat tumpengan. minta syarat gitu Oh. bang syarat nate minta Biji. lah biji na wala anu pakai eta teh dengan anu pakai no anu pakai ya buah anu Naon pakai bahasa gula Sunda? pakai Aren. gula aren Biji aren. minta eta sacangeup mata kalau ada yang mau teh ya mau udah ini minta anu gitu nggak bisa gitu Nggak bisa lurus juga. lurusnya nggak bisa Akhirnya tetap belok. belok tetap Terus itu, Mak, ini hutan sebelum jadi tol ya. iya Kan Mak kan sudah kondisi Mak udah di sini, hutan Mak. ya. Udah di sini, Posisinya Mak. sudah hutan. di batu Memang angker putih kan, mah Mak? di batu Memang di batu angker. putih Memang angker bang Angkernya gimana, Mak? Sering Angker ada sering- sesuatu gitu. sering kelihatan ada apa Yang Mak lihat Kelihatan. sendiri nih apa, Lihat Mak? sendiri, demi Apa itu, Allah. Mak? Apa itu, Mak? ada anu di leuweungnya mau putih mau hitam mau Harimau kuning, itu? harimau. Yang mah kalau itu mah ada digaji mah 5 juta sebulan demi Allah mah tahun 7 mah di tahun 7 kan mah Untuk apa digajinya Mak itu? itu udah mak saya tahu sana mak ada di Gunung Hijau eta ada apa mak kata kelihatan mak udah sama ngarang salamar udah aku saya digaji 5 juta sebulan so akhirnya kan mesti kayak ngontrak mak Nah. di tahun 7 mak Mak, jadi kan Mak ini lokasi warungnya berada tepat di samping jalan tol KM 96 ya Mak ya? iya Lokasi dari kejadian pasca tragedi kecelakaan. iya
Dan katanya emak ini selaku saksi yang pernah Daging jalma. oh daging manusia. Iya, manusia. Itu gimana ceritanya, Mak? Yang itu yang di tol ada yang ka gurus ke mobil, gitu. Ada yang ngaluarkeun mayit dinya. Entah mah kata PJR. Udah mah kesini, bah kesini. Ada apa Pak? Ini nih buat mak. Ih, mama diambilan daging jalma, mesin otak. Ngabeletuk otakna ka eret ku ka dinas kita mau beleduk. Ku mama diambilan Pak, demi Allah mama. Sumpah mama masing mah ada di sini kipunya. Mama sumpah mama benar. Oh, itu ngambilan daging manusia. Manusia, iya. Itu kapan, Mak? Iya, waktu ini jalan tol. Aduh. Oh, jadi daging-daging ya. Iya, daging diambilan gitu. Kalau ada di jalan tol kan banyak orang-orang cilaka gitu. Makanya waktu orang-orang yang kecelakaan di KM 96 ini, Mak, yang tepat berada di depannya rumah Mak atau di warungnya Mak. Di rumah Mak ada 4. Sudah 4 kali kecelakaan 4 kali. 4, 5 sama orang itu orang Bandung. 1 dia tabrakan ternyata. Itu Mak katanya ngambil sering lagi ini, Mak. Mak. Waktu kejadiannya tuh gak ada apa-apa, tiba-tiba ada kayak semacam ada orang yang lagi nyebrang gitu katanya. Iya, dia anak itu. Oh, iya. sering gitu ya. Sering. Memang tempat apa sih, Mak? Maksudnya sosok-sosok gaib orang-orang nyebrang itu dulunya pemakaman kah begitu yang dijadikan Bukan, jalan tol atau apa, Mak? Paling nggak iya Mak dijadikan tol, paling nggak aing pamakan pun di atas, mangjarahan di atas. Kan ini mah di sini di buruan emak gitu. Jalannya itu ya, jalan goib Iya. itu ya. Iya. Kan jalan ke bawah. Iya. Dan tol juga ada gunung 3 ya, Mak. Gunung 3 tambah beda dia. Iya, we. Jadi jalannya jalan ke sini. Di sini dulu eta ada yang ngabubrag mobil ngabubrag ke situ ke bawah. jatuh. Iya. Panu matina sebenarnya matina 5. Emak yang tahu, emak nggak ada siapa-siapapun, emak yang tahu. Saksi satu-satunya emak. Satu-satunya emak, benar emak saksikan kemana-mana, yakin emak di dia. Anak 3 diambil emak kesini, emak teh. Hidup itu atau belum? Hidup sekarangnya udah kuliah sana. Udah di Sisanya yang nggak Banten. selamat? Ya? Sisanya yang nggak selamat itu gimana? Udah selamat, maut di sini 3 diambil ke itu ke mana itu ke Purwakarta, kemudian 1 maut di jalan 1. Nah untuk yang ini Mak, kecelakaan yang paling viral itu yang istrinya Saiful Jamil. Oh iya di sini. Nah itu di mana? Di sini Bang, asal itu di 87 belok ke sini sampai ke genep 2 sampai ke genep 2 langsung belok karena Gardil gitu tapi jatuhna 1 isina hungkul Pak eta jatuh dari mobil. jatuh tina mobil kan aja nama duduknya di tengah gitu, yang ini saudarana 2, yang ini saudara 2 1 diambil kan efek teh diambil ku abah jeung pason turi PJR diambil aku 2an ai etana jadi henteu ka ambil eta tiungna sama ini nih Ciput ya sama ini apa itu Ami iya na buukna gitu. Oh rambutnya rambutnya nggak keambil. ya di kubur belah sono tuh. Oh rambutnya dikubur malah di Kubur di sini. sininya nggak bisa kabawa gitu. Nah setelah kejadian itu apakah ada kejadian-kejadian aneh Mak? Ya ada lagi kejadian, ada orang ada yang udah 3 hari ada anak-anak kerja barudak yang kerja di tol. Sana aya itu aya ngagulantung ke atas ke bawah ke atas ya biarin lah eta mah. Apa yang gugulantungan teh Mah itu teh? Hah? Apa yang gugulantungan? Mah isinya eta mah sapu ya hamil. Kan hamil katanya. Hamil 6 bulan kan hamil. Jadi gugulantungan di atas gitu kelihatannya. Ya, jadi di bawah ke atas, gitu gitu. Itu jam berapa, Mak? Ya malam ya. Malam lihatnya. Itu yang lihatnya siapa? Anak-anak yang kerja udah nggak ada kerjaan. Bisa jadi itu jin korin ya, ataupun Iya, sosok nih. yang lain yang Sosok yang lain menyerupai yang begitu mati. ya. Iya. Namanya juga belum pasti itu juga gitu Iya. ya Mak ya. Namanya sosok gaib ya Mak ya. Yang ngambil teh nyata abah
Tuli Pasanturi, Pak Ipin, 3 orang. Jasa Marga, sama Abah di. Katanya juga Ya? katanya juga di sini dijaga oleh ular besar gitu Mak ya, yang memutari Ada yang gunung. ular besar ada. Ular itu ya? Ada. Ular gaib itu Mak, Ular goib. yang memutari gunung hijau ini. Iya. Mak pernah melihat itu? Ya melihat orang yang nggak bisa keluar gitu. Kan disadaan kan ya orang gitu kan ya. Orang besar mah gitu disadar. Iya, besar ya. Jaga bata entong seni eta mah cenah aya ieu cenah aya nu gaduhna meureun. Nah, tulis di bawah teh ada yang nangis, ada yang dijerita, banyak anak-anak tuh sekarang ya kalau itu. Mak, kalau malam itu di sini masih suka ada nggak semacam orang kayak sosok orang tiba-tiba melintas itu suka ada Mak? Tapi ada Sampai sih sekarang? ada sekarang Oh. an ai ka mama nggak kelihatan gitu ke mata emak gitu, tapi Iya, iya. yakin ada gitu, yakin. Kan kalau jalan eta nggak boleh di etap abah, nggak boleh ditutup, masih gitu, jadi rada jauh kan sama rumah emak, kan jalan dari bawah ke situ suka gitu. Langsung itu tuh. Jalannya itu katakan sosok gaibnya nih Iya. dari jalur sana Iya. ke sini, Ke sini, baru langsung ke sana tuh Iya gitu. melintasi ini, melintasi tol baru ke petilasan Prabu Siliwangi. Iya ke atas. Karena di atas sana tuh ada semacam petilasan Prabu Siliwangi. Iya.